Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Kitab az-zakah. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumikum fi darain amin. Kitab az-zakah wa ila anqal al-ma'din. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita semua, sehingga di malam yang berkah ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ilmu. Semoga semua yang hadir Allah berikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan hidup dunia akhirat, dan istiqamah taat sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi setelah lama kita tak ketemu ya. Tentunya kita pengen ketemu, tapi Allah Subhanahu wa taala punya takdir yang lain. Semoga semuanya ada hikmahnya insyaallah. Kita lanjutkan bab zakat. Ya, kemarin udah kita bahas tentang zakat, mulai dari zakat peternakan, kemudian zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, kemudian rikas, barang temuan. Maka yang berikutnya ini adalah ma'din, barang tambang. Ya. Jadi zakat emas dan perak itu juga sama dengan zakat harta, uang ya. Karena emas yang disimpan itu kan kena zakat, sudah kita bahas kemarin. Sama dengan orang yang menyimpan duit ya. Duit yang disimpan juga kena zakat ya. Karena kan tidak disebutkan ada zakat duit di situ. Karena hitungannya sama ya. Alat tukar dulu itu emas dan perak, alat tukar sekarang ini uang. Tapi uang itu bernilai karena ada simpanan emas di bank dunia, jadi tetap sama hitungannya. Jadi orang yang punya simpanan uang, punya duit yang dia simpan, apabila sudah memenuhi syarat, sudah 1 tahun, sudah mencapai timbangan emas 84 gram, kalau dikalikan 500.000 1 gram berarti ada 42 juta. Ketika dia menyimpan uang 50 juta, maka dia kena zakat. Ya, harta yang dia simpan, duit yang disimpan itu kena zakat. Berapa 50 juta itu? 2,5%. 1.250.000 keluarkan. Ya, itu zakatnya. Jadi nanti balik lihat ya, lihat lemari laci kita berapa jumlah ya. Kalau sudah sampai 42 juta lebih kena zakat tuh. Kalau masih 2-3 ribu udahlah simpan ya di situ jadi pengatik. Yang terakhir adalah ma'din. Bukan terakhir ini masih ada nanti, setelah itu ada zakat fitrah nanti. Ma'din, barang tambang. Barang tambang juga kena zakat iya, tapi tidak semua barang tambang ya. Yang kena zakat hanya emas dan perak saja. Dan hitungannya sama 84 gram ya. Kalau dia perak 588 gram, sama seperti emas yang kemarin. Jadi barang tambang yang kena zakat cuma emas dan perak saja, dan hitungannya sama seperti yang sudah lewat ya. Maka sebagai penutup dari bab zakat ini dibahaslah oleh
Said Ahmad bin Omar Syatiri ini tentang bab zakat. Ya. Terakhir penutup dari bab zakat ini dibahas zakat fitrah. Ya, zakat fitrah yang kita keluarkan setiap bulan puasa, kan? Atau malam lebar, paling sering kita mengeluarkannya di malam lebar. Ya. Nah, zakat fitrah ini adalah zakatul badan, ya, yang diambil daripada makanan pokok, ya, untuk membersihkan, disebut zakatul badan untuk membersihkan diri kita ini dari dosa, ya. Kemudian diambil daripada makanan pokok. Kita makanan pokoknya apa? Beras. Kita keluarkan beras. Ada yang makanan pokoknya gandum, dia mengeluarkan gandum, ya. Apalagi makanan pokok orang-orang itu? Beras, gandum, jagung, apa? Ubi. Kalau memang ada orang kacang-kacangan. Kalau di Arab itu ada orang makanan pokoknya itu kacang-kacangan. Orang Arab itu suka makan kacang. Nah, itu makanan pokok yang dikeluarkan dari makanan pokok kita. Dengan syarat tentunya. Pertama, syaratnya yang mengeluarkan zakat fitrah itu muslim, Islam. Yang kedua, idraku ghurubi akhir yaumin min Ramadan, yaitu orang yang mendapati sebagian daripada 2 bulan. Dapat bulan puasa dan juga dapat Syawal. Sebagiannya saja. Apabila ada orang mendapatkan 2 bulan ini, makanya ketika ada orang mengeluarkan zakat malam lebar itu dia mengeluarkan zakat, kan dia sudah dapat 2 bulan. Malam lebar itu sudah 1 Syawal. Karena hitungan 1 Syawal itu maghrib. Nah, itu karena dia sudah dapat sebagian dari 2 bulan, maka wajib mengeluarkan zakat. Pertama muslim, kedua mendapatkan sebagian daripada 2 bulan. Kalau dia cuma dapat 1 bulan, maka tak wajib. Dia mengeluarkan zakat misalkan di awal bulan puasa, boleh. Dari awal bulan puasa itu dah boleh kita keluarkan zakat fitrah, boleh, diperbolehkan. Tapi bukan waktu wajib itu. Karena 1 bulan lagi kita belum dapat. Kalau dia meninggal tanggal 29 Ramadan, maka itu zakatnya itu kalau tidak dia ikrarkan, tidak dia ucapkan bahwasanya kalau aku meninggal sebelum bertemu Syawal, ini infak, maka dibalikkan. Karena tak wajib. Dia belum bertemu bulan Syawal. Atau ada bayi lahir. Bayi lahir malam lebar. Dia tak dapat Ramadan, pada wajib zakat. Nah, ya. Jadi syarat yang kedua, mendapati sebagian dari 2 bulan. Sebagian dari Ramadan, juga sebagian dari Syawal, ya. Kemudian syarat yang ketiga, wujudu ma yafdulu an ma'unatihi wa ma'unati man tajibu alaih ma'unatuhu lailatal id wa yaumah wa an dasti thawbin yaliku bi wa an maskanin wa khadimin yahtad ilaih. Nah, kemudian syarat yang ketiga, dia mempunyai daripada kelebihan daripada harta yang dia miliki. Untuk beli beras, untuk beli lauk malam lebar dan besok hari lebar, cukup. Baju budak-budak cukup, dah beli. Ya, jangan sampai budak-budak tak belikan baju, belikan. Karena termasuk tanggung jawab kita memberikan pakaian kepada anak bini. Oh, pakaian udah ada cukup, makanan udah cukup. Kemudian kontrakan udah bayar belum? Karena rumah kontrak. Oh udah, kontrakan udah bayar. Kan maskan itu tempat tinggal, berarti kontrakan. Kemudian dia punya pembantu, dah dibayar belum gajinya? Udah. Masih ada lebih. Masih ada lebih inilah yang kita keluarkan zakat. Ya.
Untuk bab ini insya-Allah kita lebih. Ya. Buktinya kalau udah malam lebar, bukan hanya rendang daging. Ya, macam-macam. Ada ayam, ada daging, segala lontong, lepat, ada semua. Ini bukan lebih dah ni, banyak kan? Keluarkan zakat. Ternyata banyak dia masak, bis tak ada keluar zakat. Ini rugi ni. Ya, udah lebih seperti itu tak ada mengeluarkan zakat, rugi. Itu syarat mengeluarkan, syarat wajib orang itu mengeluarkan zakat. Dia seorang muslim mendapatkan bagian daripada Ramadan dan Syawal, kemudian ada kelebihan daripada rezeki yang dia miliki di hari malam lebaran itu dan di hari lebaran esok itu. Kemudian berapa yang harus dia keluarkan zakatnya itu? Satu sok. Satu sok itu berapa? 4 mud. 4 mud itu berapa? Kalau ditimbang dengan timbangan kita, maka ada yang menimbang 2 kilo 7, 2 kilo 8. Lebih baik kita yang udah taklim ni 3 kilo. Itu saran saya saja. Ya. Lebih baik. Kan lebih 2 on kan udah sedekah. Lebih 2 on sedekah. Berapa beranak kita? Kita 3 beranak, 9 kilo. Nyaman kita ngitung lah. Tapi andai kata ada yang ngeluarkan 2,5 kilo pun tak apa-apa. Karena timbangan dulu itu pakai takaran tangan. Ya. Jadi memang beda-beda dia timbangan itu. Ada orang 2,5 kilo, 2,6 kilo, ya. Cuma pernah ditimbang oleh orang-orang sekarang ini cepu itu. Ternyata 2,7 kilo sampai 2,8 kilo. Ya. Sudah, karena itu ada semuanya, maka tetap sah. Orang yang istiqomah dengan 2,5 kilo sah, silakan. Ya. Tapi kalau ikut timbangan yang sudah ada 2,7 kilo, 2,8 kilo. Lebih aman 3 kilo. Dah aman. Aman sudah 3 kilo. Makanya saya selalu memberikan saran kepada orang-orang yang ikut taklim bersama kita, lebih baik 3 kilo. Nah, sedekah 2 kilo. Keluarkan zakatnya. Nah, sudah selesai. Kepada siapa kita keluarkan? Nah, dari semua zakat dari depan tadi itu, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat apalagi itu dari barang temuan, rikas namanya, kemudian zakat barang tambang, kemudian zakat fitrah. Siapa orang yang kita berikan semua zakat ini? Sudah ditentukan di dalam Al-Quran, ada 8 golongan, 8 asnaf, 8 golongan. Wa qala Allah Ta'ala fil Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini sudah ditentukan orang-orang yang menerima zakat. Pertama fakir. Sebutkan di dalam Al-Quran, fakir. Fakir ini siapa? Man la mala lahu wala kasab. Orang yang tak punya harta, tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, tapi punya kebutuhan. Ini namanya fakir. Atau dia orang yang ada penghasilannya, ya, tapi tak cukup, tidak mencapai setengah daripada yang dibutuhkan. Misal, dia dalam rumah ada 10 orang, ya, dia punya duit cukup untuk mengeluarkan zakat, untuk dapat memberi makan 4 orang saja. Dia di dalam rumah ini 10 orang, sehingga setiap satu orang makan berdua, sebungkus berdua, sebungkus berdua. Kenapa? Karena duit tak cukup nak beli 10 bungkus, nak beli 10 piring. Cuma cukup untuk 4 piring saja, tak sampai setengah.
Dulu kita pernah gambarkan yang lain, orang yang punya kebutuhan satu hari 10.000 ternyata dapatnya 4.000, kan gitu. Nah, ini tambahan keterangannya. Orang yang mempunyai tanggungan 10 orang, ya, yang harus dia beri makan setiap hari, ya, ternyata yang dia hanya bisa kasih 2 orang, 3 orang, sehingga 10 itu makan nimbrung di 3 orang itu. Ini fakir namanya. Jadi penghematan dia. Jadi tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tapi punya kebutuhan, ini fakir. Atau punya tapi tidak mencapai setengah dari yang dibutuhkan. Ya, setiap minggu butuh 500.000 misal, ternyata cuma dapat 100.000, 200.000 seminggu. Nah, ini fakir. Ya, sehingga dia harus berhemat, ya, makan minumnya. Nah, ini dia yang berhak dapat zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua adalah miskin. Jadi orang yang mempunyai kebutuhan tapi dia punya harta, punya penghasilan, cuma penghasilan dia ini tetap masih tak cukup. Tak cukup. Dia 10 orang dalam rumah, ya, cuma bisa dia beri makan 8 orang saja atau 7 orang. Jadi 2 orang tadi itu nimbrung lah, ikut makan bareng, karena tak cukup. Punya kebutuhan setiap minggunya 500.000, dia dapatnya cuma 400.000, 350, lebih dari setengah, tapi tetap tak cukup. Ya, ini miskin namanya. Nah, dia orang yang berhak mendapatkan zakat tadi itu. Kemudian yang ketiga, al-amil. Amil, orang yang ngurus zakat, ya. Orang yang ngurusnya tuh, yang ngaturnya semuanya. Kemudian yang kedua, orang yang mencatat. Dia bagian mencatat. Orang kaya sekian, orang miskin sekian. Ya. Kemudian orang yang menimbang. Dia yang menimbangnya. Kalau itu beras, ya. Yang menakarnya. Kalau itu emas, dia yang urusan menimbang. Menakar, menimbang, ya. Nah, dia ini dikasih zakat juga. Diberi upah seperti pekerjaan dia itu. Berapa biasanya orang kalau bekerja sehari, ya, 100.000 misalkan, dia dikasih 100.000. Kalau mau dikasih seminggu, berarti 700.000. Kalau mau dikasih sebulan, kasih dia 3 juta. Ya. Karena dia itu adalah orang-orang yang bertugas tanpa diberi upah, sehingga dia diberi zakat. Ya. Amil itu orang yang sukarela lillahi ta'ala dia. Dia mencatat, dia mengusahakan, dia menimbang, terus dia mengantarkan, dia menjemput dan seterusnya. Dia yang lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tak ada yang gaji, tak ada. Maka dia dapat harta zakat. Upah dia sesuai dengan pekerjaan dia. Kemudian yang keempat, wal muallafatu qulubuhum. Orang-orang yang lemah hatinya, mu'allaf, orang baru masuk Islam, masih lemah imannya. Ya. Itu dikasih zakat. Atau ada orang yang dia ini seorang yang baru masuk Islam, tapi dia kaya, kan? Hanya saja dia ini orang yang berpengaruh, asyraf, orang yang berpengaruh dia. Ketika dia dikasih zakat, dia diperhatikan, maka orang-orang yang masih belum masuk Islam itu bisa ikut masuk Islam. Kenapa? Karena tokoh dia itu diperhatikan. Nah, itu juga dapat zakat.
walaupun dia kaya, ya, walaupun dia kaya. Nah, tentunya kalau dia mau nerima ya kasih. Mu'alaf ini ya kita kasih, dia mau silahkan, kalau dia tidak mau tak masalah. Warriqab, yang kelima adalah budak. Ya. Budak yang dapat zakat, budak yang mendapatkan perjanjian akan dimerdekakan. Ya, kau akan dimerdekakan, kata tuannya, kalau kau sanggup bayar 10 juta. Nah, itu dia tanda tangan. Akhirnya dia berusaha cari duit untuk di waktu dia, jadi separuh hari, misalnya satu hari ada 24 jam, tuannya ngasih dia hanya 5 jam merdeka, sisanya jadi budak lagi dia. Nah 5 jam tu dia berusaha cari duit kerja. Nah dia boleh dibantu karena dia melakukan perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan. Ya, tapi kalau dia murni budak tanpa ada perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, tak dapat. Karena semua milik budak itu milik tuan. Ya, budak ya, perbudakan orang yang ditawan karena sebab kalah perang dan sebagainya. Wal gharim, yang keenam adalah orang yang terlilit hutang. Selama hutang yang dia dapat, yang dia lakukan itu bukan sebab maksiat, itu secara umumnya. Terlilit hutang karena sebab maksiat, berjudi misalkan, berhutang, tak ada kasih zakat. Kecuali kalau dia taubat, kata ulama. Dia udah taubat dah nih, tapi dulu dia masih ada sisa. Ya. Masih sisa hutang dia, masih ada waktu dia main kolok-kolok di atas jembatan tuh. Udah kita udah tahu semua, biasa ya. Dia main kolok-kolok di atas jembatan tuh, dapat hidayah, dia bertobat. Teringat, ya Allah aku ada hutang. Nah, dia udah tobat, boleh dapat zakat? Boleh. Boleh dapat zakat, boh? Boleh. Kalau dia bertobat. Ya. Jadi orang yang berhutang tapi untuk kepentingan orang umum, misal dia mau bangun masjid nih, karena kampung nih tak ada masjid misalkan, sehingga dia bangun masjid, dia hutang di toko bangunan, boleh dikasih? Boleh. Dia bukan berhutang untuk mengayakan dirinya, tapi untuk kepentingan orang banyak. Atau dia berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, biar damai dua orang yang bertikai ini, maka boleh dikasih zakat. Ya. Selama bukan untuk kepentingan pribadinya, maka dia masih diberikan zakat. Kepentingan umum timbanya dan bukan maksiat. Ini orang yang berhutang. Kemudian yang ketujuh, sabilullah atau fisabilillah yang kita kenal, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Mereka yang pergi berperang ke medan perang untuk menegakkan agama, nah, itu dia diberikan zakat. Kemudian yang berikutnya Ibnu Sabil, yang ke-8, seorang yang dalam perjalanan, musafir, habis bekal, ya, berada di tempat yang asing, boleh dia datang ke Baitul Mal dekat situ, minta ongkos biar bisa balik, ya, karena kehabisan bekal, perjalanannya jauh, orang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, maka boleh dikasih zakat. Sudah selesai. Bab zakat sudah selesai. Kitabus Saum, kitab puasa. Nah, ini pembahasannya tentang puasa berikutnya. Ada yang mau tanya? Belum kita lanjutkan puasa? Waalaikumsalam.
Islam, Ya. tetangga kita ada non Muslim. Ya. Tetapi ini yang non Muslim lebih melarat dibandingkan dengan yang Muslim. Ya. Di dalam syariat Islam, apakah ada skala prioritas? Ya. Jadi kalau kita cerita zakat, ya, maka kita ikut pendapat yang muktamad, zakat ya hanya untuk kaum muslimin. Zakat yang kita keluarkan setahun sekali hanya untuk kaum muslimin saja. Orang-orang kafir tidak. Walaupun dia melarat. Tapi infak, sedekah boleh kepada siapapun. Infak sedekah boleh. Ya. Kita punya tetangga non muslim melarat luar biasa. Kasihkan infak. Boleh? Infak sedekah kita hari-hari. Bantu dia. Tapi zakat hasil harta yang sudah kita hitung, pendapat yang muktamad tidak diberikan zakat kepada non-muslim, khusus untuk kaum muslimin saja. Tapi infak, sedekah boleh. Ya, silahkan bantu. Ya. Untuk orang-orang yang membutuhkan, walaupun bukan muslim. Kalau dia membutuhkan, dia melarat kasih. Ya. Tapi untuk zakat khusus untuk kaum muslimin saja. Karena dia harta yang diambil dari kaum muslimin kemudian dibagikan kepada kaum muslimin juga. Adapun infak sedekah sifatnya umum. Naam. Ada. Kalau tugas zakat fitrah PKJ itu gaji itu dari hasil zakat sepupu atau dari masjid? Jadi dia petugas-petugas itu dia termasuk kelompok daripada amil. Tadi kan disebutkan tukang timbang, tukang yang mengusahakan dan seterusnya, dan dia tidak bergaji, maka dia termasuk amil yang dikasih zakat. Dari zakat itulah dia diberikan gaji. Ya, sesuai dengan pekerjaan dia. Ya. Dikasih dari zakat itu untuk dia. Nah, untuk bab ini amil ini, jika di antara amil itu ada seorang non muslim, dia bagian pendataan, dia ngetik, dia nyatat nama orang kaya, orang miskin dia sedangkan kafir, boleh. Untuk ini boleh, karena kan upah. Kalau untuk ini orang kafir dapat, ya di bab amil saja. Nah, ini di bab amil, petugas itu kan, petugas itu digaji sesuai dengan pekerjaannya dari zakat. Nah, jika di antara amil itu ada satu orang non muslim, maka dia boleh boleh, karena diupah atas pekerjaannya. Nah, ini pun disebutkan di sini bahwasanya untuk amil saja. Amil. Nah, untuk amil maka dia dikasih upah ya sesuai dengan pekerjaannya, walaupun ada di antara mereka itu yang non muslim, ya boleh, karena diupah, ya. Nah, untuk ambil saja, ya. Bukan atas dasar dia miskin, tidak, bukan atas dasar dia fakir, tidak, seperti yang disebutkan tadi, tidak, tapi atas dasar karena dia seorang pegawai, pekerja di amil zakat itu. Nah, dah ya. Tak ada ya, lanjut bulan puasa ni kita ni. Kita Shaum. Berapa hari ini 2 bulan lebih lah puasa ni. 80 hari kan, kurang lebih kan. Ini Jumadil Akhir dah. Rajab, Sya'ban. Jumadil Akhir kan? Jumadil Akhir sudah pertengahan. Kan ini sudah Ayyamul Bid. Berarti ada 15 hari. 15 tambah 60 75, ada sampai 80 hari lagi. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Ya, tarawih dari awal sampai akhir. Nah, itu yang penting tuh. Dari awal sampai akhir. Takut awal ya sampai akhir, tengah-tengah tak ada dia. Dari awal sampai akhir dia rajin tarawih insyaallah. Ya. Semoga rezekinya tambah berkah. Jadi memang kalau bulan puasa itu kita tidak terlalu semangat untuk kerja berat. Kerja slow saja, tapi berlimpah rezekinya. Amin. Ya, biar rajin baca Quran, rajin sholat sunnah. Ya, jangan rajin jalan-jalan. Ya. Kerja tak sanggup dia.
Kamu tak kerja, aku puasa. Tapi kalau dah habis asar, jejak nak maghrib dia bergayau. Ya, jangan, ya. Jangan kau bergayau. Tadi kau disuruh kerja tak mau. Ya. Tak dengar ibu nanya lah. Sebenarnya ada mic ni. Atau tulis ya? Tak ada mic ya? Zakat profesi. Ada ke zakat profesi? Mutaakhirin ada. Ulama-ulama sekarang ada zakat profesi. Mutaqaddimin tak ada. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf tak ada zakat profesi. Ya. Karena orang kalau udah harta dia banyak, karena sebab dia setiap bulan mengeluarkan, ya. Berapalah setiap bulan tu kecil mengeluarkan itu. Kalau dia gaji dia berapa? 1 juta misalkan. 2,5% itu kecil sekali dari 1 juta itu. Ya. Hitungan 2.400 ya dia keluarkan. Ringan 2.400 sebulan dia keluarkan. Ya. Padahal dia di rekening dia nombok uangnya, bertombok-tombok. Begitu 1 tahun tambah banyak, udah ratusan juta tidak dikeluarkan dengan alasan dia sudah zakat profesi setiap bulan. Yang 2.500 tuh. Makanya para ulama mengatakan silakan yang mau zakat profesi tapi tetap ikut aturan zakat mal. Hitung dalam 1 tahun. Ya. Hitung dalam 1 tahun. Setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Berapa total duit dia 1 tahun nih, 12 bulan nih. Ya. 1 bulan dia punya gaji berapa? Penghasilan 1 bulan. Tahulah 10 juta. Berarti 120 juta. 20 jutanya kebutuhan dia dah. Dikeluarkan ini, keluarkan itu, akhirnya tinggal 100. Nah, 100 juta itu yang dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Berapa 100 juta tadi itu? 2,5 juta. 2,5 juta dibagi 10 bulan atau 12 bulan. Ya, dibagi itu. Seperti itu. Jadi kalau orang mau mengeluarkan zakat profesi boleh. Karena ada ulama sekarang ini ya yang yang berfatwa memperbolehkan zakat profesi. Sehingga setiap gajian dipotong 2,5%, silahkan. Tapi jika dia tidak mengeluarkan tak apa-apa, dia ikut yang setahun sekali. Karena mungkin dia termasuk orang yang tak kena zakat. Karena kalau ditumpuk sampai 1 tahun, gaji dia itu berapa sih gaji pegawai ini? Berapa? Sebulan 4 juta. 40, ada kena betul 48 berarti. Kena karena 42 juta itu setahun. Tapi itu kan harus dipotong kebutuhan sehari-hari. Ya. Kebutuhan sehari-hari selama 1 tahun. Yang 48 juta itu, anggaplah 50 juta digenapkan. Gaji pegawai itu 50 juta kalau di total setahun. Tapi kan di sehari-hari harus ada uang listrik, ada uang makan, uang belanja. Itu kalau 50 juta dikurangi dengan kebutuhan setahun, tak sampai. Padahal di setiap bulan sudah kena zakat. Padahal dia termasuk orang yang tak wajib zakat. Sehingga ada ulama yang tidak wajib, tidak, silakan. Yang mau mengeluarkan silakan, tapi tidak kalau dia tidak mau. Kenapa? Karena dia ikut yang pendapat yang mu'tamad. Ya, mutaqaddimin bahwasanya zakat setahun sekali, zakat mal setahun sekali, bukan setiap gaji ya. Karena tadi itu kesian orang yang tak kena zakat. Tapi kalau dia mau bersedekah silahkan, nak berinfak silahkan. Andai kata ada yang ingin melakukan boleh, ya, karena ada fatwa mutaakhirin, ulama-ulama di zaman kita ini ya berfatwa ada namanya zakat profesi, silahkan yang mau. Nah, bab puasa sekarang. Kita pembahasannya sekarang bab puasa. Ya. Yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan jika terdapat salah satu dari 5 hal ini. Salah satu dari 5 ini maka puasa wajib. Ahaduha yang pertama bi kamali Sya'bana 30 yauman. Apabila bulan Sya'ban dah 30 hari, maka besok puasa. Sya'ban dah 30 hari dah. Karena kita tahu hitungan bulan Arab itu sampai 30. Tak ada 31. Kalau udah sempurna Sya'ban 30 hari, dah besok Ramadan.
Yang kedua, wa tsaniyah bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua, melihat bulan bagi orang yang berhak melihat itu. Ada orang melihat bulan, ya. Walaupun dia fasik, ya, maka wajib dia puasa. Yang wajib puasa siapa? Yang lihat. Nah, bagaimana dengan kita yang tak ngelihat? Nah, kita lihat yang berikutnya. Wa tsalitsu bi suhbuti fi haqqi man lam yarahu bi adli syahada. Nah, kemudian wajib juga puasa dengan ditetapkan bagi orang yang tidak melihat tapi ada orang yang bersaksi melihat. Nah, ini kita nih anak nih. Kita tak nengok bulan, tapi ada yang bersaksi di depan Menteri Agama bahwasanya dia melihat bulan, sehingga diumumkan. Nah, kita ikut pemerintah. Atau warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bi sawan waqa'a fil qalbi sidqu amla aw ghair mawthuqun bi in waqa'a fi qalbi sidqu. Atau yang keempat, ada berita kabar dari orang yang dipercaya, ya, orang yang jujur bahwasanya dia melihat bulan, ya. Maka kita pun berpuasa, baik kita ragu ataupun yakin benar tak ada dia ni. Untuk yang 3-4 ini, 2-3-4 ini kita ikut siapa? Ikut pemerintah. Udah, berita-berita tentang besok puasa udah tinggal buka TV, ya. Aman dah. Yang kelima, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtaba alaih. Kemudian yang berikutnya, orang yang tak tahu ini sekarang ini 29 ke sekarang ini 29, besok ini 30 ke 1 Ramadan, bingung nih. Ijtihad dia. Bab ini pun kita ikut pemerintah. Ya. Jadi 2, 3, 4 sampai 5 itu kita paling aman sudah. Tinggal ikut pengumuman pemerintah. Besok puasa kita. Malamnya langsung tarawih kita. Kalau udah diumumkan besok puasa, malamnya kita tarawih. Faslun syurutu sihhati arba'atu asya. Syarat-syarat sahnya puasa ada 4. Islam. Kalau mau puasanya sah dia harus muslim. Aklun, berakal. Kalau dia tak ada akal, maka puasanya tak sah. Siapa yang tak ada akal tu? Orang gila, budak kecil yang belum akil baligh, kan belum. Nah, itu tidak sah puasanya. Tapi boleh dilatih. Kalau umur sudah 7 tahun tu, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dilatih berpuasa. Jadi dia muslim tapi akalnya tidak sehat, maka tidak sah puasanya dia. Syaratnya harus akalnya sehat. Kemudian yang ketiga, naqoun an nahwi haidin, suci dari haid. Suci dari haid dan nifas. Sah puasa kalau dia suci dari haid dan nifas. Yang keempat, ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum, mengetahui waktu puasa telah tiba. Sudah waktunya berpuasa, sudah masuk waktu. Kalau dia belum tahu waktu puasa sudah masuk apa belum, sudah bulan puasa apa belum, dia berpuasa tak sah, harus yakin. Maka dengan dia melihat, mendengarkan pengumuman. Ini syarat sahnya puasa. Faslun syurutu wujubihi khamsatun. Tadi syarat sah puasa yang dilakukan itu kalau dia muslim, sehat, berakal sehat, maksudnya berakal sehat, kemudian suci dari haid, tahu sudah masuk waktu puasa, ini syarat sahnya. Kemudian syarat wajibnya. Siapa yang wajib puasa? Islam, muslim. Taklif, akil baligh. Nah ini. Yang wajib puasa akil baligh. Kita sudah sebutkan di depan, akil baligh itu ya kalau dari segi umur 15 tahun. Kalau dari segi yang lain, dia itu di umur 9 tahun sudah mimpi basah atau sudah mengalami haid. Nah, ini sudah akil baligh. Kemudian yang ketiga, itaqatun, dia mampu. Ya. Ada orang yang tak mampu karena tua. Ada orang yang tak mampu karena sakit yang tak kunjung sembuh.
Ada juga orang tak mampu karena terhalang dari segi syariat, karena haid dan nifas. Tak mampu dia melakukan puasa karena haid dan nifas. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya adalah setelah mampu sehat. Ya. Sehat. Maka orang yang sakit tidak wajib puasa, tapi sakit yang sekiranya dengan berpuasa tambah sakit, atau sekiranya dengan dia berpuasa lama sembuh, nah ini boleh tak puasa. Tapi kalau cuma gatal-gatal, tombe, jangan puasa. Kan selalu puasa itu. Puasa bagi orang yang sakit boleh dia tak puasa kalau puasanya itu dia lakukan sakit tambah parah atau lama sembuh. Jadi syarat wajib yang keempat adalah sehat. Syarat wajib yang kelima, iqamatun, bermukim, bukan seorang musafir. Berarti kalau dia musafir dalam perjalanan boleh tak puasa? Boleh. Orang yang dalam perjalanan boleh tak puasa selama perjalanan yang dia tempuh perjalanan yang diperbolehkan qasar, diperbolehkan untuk meringkas sholat. Berapa jaraknya itu? 82 kilo lebih. Ya. Pontianak Singkawang, ya. Pontianak Sambas, Pontianak Jakarta. Tapi kan sebentar. Pontianak Jakarta paling 2 jam. Iya. Yang dihitung bukan waktunya tapi jaraknya. Yang dihitung jarak, karena ada tempat dekat tapi bisa ditempuh dengan waktu yang lama karena sulitnya jalan yang ditempuh. Jadi bukan hitung waktu tapi hitung jarak. Walaupun sebentar waktunya, selama jaraknya itu lebih daripada 82 kilo, maka seorang yang dalam perjalanan musafir boleh dia tak berpuasa. Jadi itulah 5 syarat wajib Islam: mukallaf, mampu, sehat, mukim. Ya. Selesai dah. Minggu depan 2 kali lagi lah nih. Atau kita hatamkan niat minggu depan? Atau 2 kali lagi? Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.